Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, hari ini kita akan membahas tentang singularitas teknologi, di mana sebuah kecerdasan buatan melampaui keterbatasan manusia, mampu berpikir, mencipta, hingga memecahkan masalah tanpa batas. Kami mendukung penuh dengan kedatangan singularitas ini, karena disinilah umat manusia dapat melompat ke level peradaban yang lebih bagus. Dengan membayangkan riset obat yang membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun dapat dipecahkan hanya waktu dalam beberapa jam oleh AI. Kota-kota besar seperti Singapura, Songdo, bahkan Hangzhou sudah membuktikan bahwasanya AI dapat membuat kehidupan lebih efisien, aman, dan juga lebih manusiawi. Bersama saya Aida Nabila dan dua rekan saya, Eka Putra Winana dan Rizal Maulana Sobidin, kami mendukung penuh mosi kali ini, yakni Dewan mendukung kedatangan teknologi. 3 poin utama yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama, singularitas mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan klaim AI super intelijen akan mempercepat riset sains melebihi kemampuan manusia. Karena apa? AI tidak hanya bekerja lebih cepat, tetapi juga tidak terbatasi oleh kelelahan, bias kognitif, atau bahkan kurikulum yang ketinggalan zaman. Ia bisa mengakses, membandingkan, dan menganalisis data global dari berbagai bahasa hingga disiplin ilmu yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia. Dengan bukti, DeepMind oleh AlphaFold memecahkan misteri struktur protein yang membingungkan ilmuwan selama lebih dari 50 tahun hanya dalam waktu singkat. Yang kedua, AI juga dalam farmasi, karena bisa membutuhkan kandidat obat baru, memprediksi interaksi molekul, dan bahkan merancang uji klinis virtual. Di fisika dan astronomi, AI membantu mengolah data teleskop untuk menemukan planet baru atau celah dalam sinyal kosmik. Terjadi eksploitasi pengetahuan yang mempercepat kemajuan teknologi pada semua sektor, kesehatan, energi, pangan, hingga juga luar angkasa. Yang kedua, efisiensi global dan produktivitas maksimal. Klaim singularitas memungkinkan sistem dunia berjalan lebih efisien karena manusia cenderung membuat masalah dipengaruhi emosi serta juga sulit memproses sistem yang kompleks. Dengan bukti, smart cities di Singapura atau Seoul sudah menggunakan AI untuk mengatur lalu lintas mereka secara real time, dan itu dapat menghemat waktu. Dan AI di bidang agrikultur juga dapat memprediksi cuaca dan mengatur irigasi secara otomatis, sehingga hasil panen yang meningkat dan menekan angka kerugian. Dengan ini maka biaya produksi turun, harga menjadi lebih murah, dan akses terhadap kebutuhan dasar yang meningkat. Poin ketiga yakni mengatasi keterbatasan manusia, yakni dengan singularitas mampu menyelesaikan masalah yang manusia tidak anggap mampu. Dengan alasan banyak permasalahan global yang bersifat non-linear, kompleks, dan sulit terkait, sehingga butuh mode komputasi yang tidak bisa diselesaikan oleh pemikiran manusia biasa. Maka dengan ini singularitas kita bukan menyerahkan kendali, tetapi memperluas kemampuan manusia lewat kecerdasan buatan. Singularitas bukanlah suatu ancaman, tetapi evolusi alami dari kecerdasan kita, dari otak biologis menuju ke otak digital yang lebih bersinergi. Sekian, terima kasih. Melanjutkan argumen dari pembicara pertama, yakni yang pertama adalah singularitas mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan. Otak manusia itu terbatas, sedangkan AI bisa memproses data triliunan kali lebih cepat daripada manusia biasa. AI sudah bisa menekan kandidat obat kanker dalam hitungan jam, padahal riset manusia butuh bertahun-tahun untuk menemukannya. Yang bisa berdampak yaitu pertama, percepatan penemuan obat, energi bersih, teknologi luar angkasa, dan yang kedua, solusi perubahan iklim. Semua ini demi kesejahteraan umat manusia, Dewan Juri yang terhormat. Lalu, yang kedua adalah mengatasi keterbatasan manusia. Banyak problem global terlalu kompleks untuk dipahami manusia, misalnya pola iklim, genetik, atau ekosistem ekonomi. Contohnya, AI memprediksi pola iklim jauh lebih akurat daripada manusia, sehingga mencegah bencana besar. Dampaknya, umat manusia terbantu menghadapi tantangan skala besar yang selama ini tidak bisa dipecahkan. Sekian, terima kasih. Melanjutkan dari pembicara 2, sebagai tim pro, saya akan mempererat orasi tim kami dari sanggahan beberapa argumen yang mungkin dilontarkan oleh tim kontra sebagai berikut. Yang pertama adalah kekhawatiran kehilangan kendali dan juga ancaman eksistensial. Yang kedua adalah masalah etika dan juga bias. Yang ketiga adalah AI menggantikan peran manusia. Hal itu salah besar, karena pastinya tujuan dari terciptanya AI adalah untuk membantu manusia. Beberapa tim kontra mencoba menakut-nakuti dengan bayang-bayang kegagalan. Mereka berfokus pada risiko, seolah kemajuan adalah hal yang harus dihindari. Tapi debat ini bukan tentang fiksi ilmiah, ini tentang kenyataan. Ia adalah alat yang kita kembangkan untuk menyelesaikan masalah terbesar kita. Singularitas bukan tentang kehancuran, melainkan tentang evolusi. Ini adalah langkah logis di mana kita menggunakan AI untuk mengangkat peradaban kita ke level selanjutnya. Pilihan sederhana, tetap di tempat yang sama atau maju menuju masa depan yang lebih sejahtera. Bangga menjadi tim pemerintah. Sekian, terima kasih.